Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi di channel Aldi Review Pusaka. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah pusaka dengan warangka Gayaman Surakarta. Seperti ini ya. Warangka Gayaman Surakarta dengan full pelet. Seperti ini. Nah, sampai handle-nya pun ada peletnya seperti ini. Nah, kita amati dulu warangkanya. Pendoknya juga masih relatif utuh walaupun ada beberapa yang sudah sobek karena usia ya. Tapi secara keseluruhan keris ini sudah nyandang bagus dan siap untuk dikoleksi. Gayaman Surakarta dengan motif yang sangat atraktif, sangat pantas untuk dikoleksi. Sebelum kita buka, seperti biasa kita lihat wuwungan gonjonya dulu. Nah, wuwungan gonjonya seperti ini. Terdapat semacam pamengkang jagat di sini di gonjonya ya ternyata. Nah, seperti ini. Di sini. Oke. Agar tidak semakin penasaran, mari kita buka isinya. Nah, isinya seperti ini. Kita amati dulu dari bawah sampai atas, baru kita review. Terlihat tampak dari bilah yang sini dengan yang sini memiliki pamor yang sangat mencolok perbedaannya ya. Kondisi ini tanpa minyak. Jadi beberapa waktu kemarin ada yang menyarankan bahwa kalau di review jangan dikasih minyak. Oke, kita non minyak ya. Seperti ini. Oke, setelah itu mari kita review dari dapurnya. Gandik polos, memakai belumbangan atau pejetan. Belakangnya juga polos. Beberapa pecinta Tosan Aji, beberapa teman-teman rekan-rekan di Tosan Aji menyebutnya ini adalah masuk dapur brojol. Nah, seperti ini. Dapur brojol. Tetapi apabila ada pendapat lain, misalnya enggak mas itu masuk keris Pulanggeni atau Joko Lolo, monggo silahkan. Karena dalam dapur-dapur yang saya sebutkan tadi memiliki beberapa bentuk kemiripan. Dan mungkin setiap daerah mempunyai pakem sendiri atau mempunyai cara menyebutnya sendiri. Oke, dapur sudah. Kemudian kita masuk pamor. Pamornya pamor-pamor seperti ini, atau masuk pamor abstrak, pamor melumah. Nah, di satu sisi seperti ini, dan di satu sisi seperti ini. Dengan pola pamor yang abstrak seperti ini, membentuk seperti blok-blok seperti ini, beberapa teman-teman mengatakan bahwa pamor seperti ini masuk pamor ngulit semongko. Masuk ngulit semongko. Nah, yang di bagian sini masuk ngulit semongko hanggajih. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya di sini lebih cenderung banyak pamornya daripada material yang lain, misalnya baja dan besi. Nah, pamornya lebih merata seperti ini. Dan yang
Sebaliknya, pamornya tidak serata bagian yang sini tadi. Jadi, pamornya di sini seperti hanya hiasan ya, dalam artian hiasan di sini menghiasi material inti yaitu besi dan baja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di gonjo di sini ya, ada yang sudah mengatakan seperti ini masuk pamor tundung mungsuh. Sudah ada yang mengatakan seperti itu, tetapi monggo silahkan dari teman-teman. Nah, hanya yang samping sini ya yang tundung mungsuh. Dan uniknya keris ini di bawahnya terdapat semacam pamengkang jagat sinandi ya kalau saya mengatakan, karena letaknya tidak pada umumnya, biasanya letaknya di sini, tetapi ini di bawah terdapat pamengkang jagat seperti ini. Nah, oke. Kemudian masalah tangguh, silahkan ditangguh teman-teman. Sepertinya masih masuk keris-keris Mataram. Tetapi apabila ada yang pendapat yang lain, bisa kita saling sharing, saling diskusi di kolom komentar. Sudah lengkap reviewnya. Mari kita lihat pesinya. Pesinya seperti apa? Nah, pesinya masih sangat utuh. Nah, pesinya utuh ya, teman-teman. Pesinya sangat utuh. Mari kita ukur. Kita ukur bilahnya dulu dari tengah ya. Pastinya saya kalau mengukur bilah dari tengah. Kita pastikan dulu dari 0. Nah, masuk di angka 34 cm adalah standar keris era Mataram, era Tuban. Kebanyakan di 34 cm, 35, 36 atau bahkan 33. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di bagian pesinya masih utuh ya. Pesinya masuk 8 cm lebih sedikit. Nah, masih sangat panjang. Kemudian untuk penampang gonjonya 7 cm. Nah, oke. Keris ini dimaharkan apabila yang mau belajar dari 0, dalam artian mau belajar ngoleksi keris tua, ori. Nah, ini dia. Menurut saya ini adalah solusi untuk bahan belajar. Jadi saya pastikan ini adalah keris tua, keris sepuh ya. Jadi bagi teman-teman memang keris sepuh harganya memang tidak seperti yang ada di pasaran, keris-keris koden, keris-keris prosesan atau keris-keris yang dibuat seperti sepuh tetapi buatan baru. Jadi teman-teman perlu membedakan mana yang sepuh, mana yang baru dibuat seperti sepuh dan sejenisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu dukung ya channel ini agar semakin berkembang dan saya semakin semangat membuat kontennya. Apabila teman-teman menonton tayangan ini, boleh komen-komen. Nah, itu sangat menjadi semangat saya. Komen-komen di kolom komentar, misalnya hadir, atau ada pertanyaan, atau ada kritik, atau ada saran, maka saya akan jawab sebisa saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.